Halo teman-teman, selamat datang di channel Playtech. Di video kali ini kita akan menjelaskan mengenai bagaimana membuat fitur update. Namun sebelum kita masuk ke dalam fitur update, kita perlu melanjutkan dulu video sebelumnya, yaitu di fitur tambah. Kita belum menampilkan data yang ditambahkan ke dalam halaman indeks kita ya teman-teman. Jadi di sini kita bisa langsung pergi ke browser kita. Nah, ini adalah datanya, namun di sini kita masih tuliskan secara hardcode ya teman-teman di sini. Nah, di sini sehingga kita akan menuliskan data ini secara dinamis. Caranya adalah di sini kita akan menambahkan baris kode PHP. Lalu pertama kita akan melakukan pengecekan sama seperti fungsi sebelumnya. Di sini saya membuat if file exists. Kita akan melakukan pengecekan apakah data.txt itu tersedia di direktori inventory kita atau tidak. Jika tidak, maka kita akan membuat filenya secara otomatis dengan nama data.txt dan isinya adalah kosong. Seperti ini. Lalu setelah kita sudah memastikan data.txt ini ada, kita akan mengambil datanya. Kita mungkin memberikan nama variabel dengan nama existing data, file get content, data.txt seperti ini. Lalu kita akan melakukan JSON decode ya. Inventories sama dengan JSON decode existing data. Seperti ini. Lalu setelah kita sudah masukkan ke dalam sebuah variabel, tentunya ini akan bernilai array nantinya. Maka data tersebut bisa kita tampilkan ke halaman HTML di sini. Jadi di sini pertama-tama kita hapus dulu bagian ini. Lalu kita akan buat baris baru seperti ini. Di atas ini kita akan melakukan perulangan. Jadi di sini kita akan menambahkan kode PHP yang isinya adalah for each seperti ini. Namun bagian penutupnya ini akan kita taruh di bawah kode elemen tr ini. Sehingga akan menjadi seperti ini. Nah, seperti ini. Sehingga kita akan melakukan looping pada elemen tr ini. Di sini variabelnya kita ganti dengan inventories. Lalu di sini kita butuhkan value-nya saja. Sehingga key-nya bisa kita hapus. Kita beri nama dengan inventory saja. Lalu ini bisa kita hapus lagi, dan di bawah sini kita bisa langsung tampilkan berupa elemen kolom. Yang pertama adalah nomor, dan nomor ini kita bisa generate secara otomatis. Jadi di sini kita punya variabel dengan nama nomor yang isinya nilai awalnya adalah 1. Lalu di kode PHP di bagian bawah, setelah kita menampilkan elemen tr di sini, kita akan berikan increment pada nomor tersebut. Sehingga di sini nanti kita tampilkan di sini. Nah, sehingga di sini nanti kita punya kolom yang akan memiliki nilai berurutan dari 1 hingga sebanyak jumlah data yang nanti akan kita tampilkan. Di sini akan di-generate secara otomatis karena kita melakukan looping di dalam sini. Oke, setelah nomor kita punya kode barang. Kita buatkan kolom kode barang di sini.
echo, sini kita panggil inventory kode barang. Kita copy paste. Lalu di sini ada nama barang. Copy paste lagi. Di sini ada stok. Copy paste lagi. Yang terakhir kita punya tombol update dan delete. Dan tombol update dan delete ini kita akan buatkan form supaya nanti kita bisa mengirimkan data. Kita langsung praktekkan di sini. Yang pertama kita akan membuat form untuk update. Jadi di sini kita akan mengarahkannya ke update.php. Lalu dengan metodenya adalah get, karena nanti di sini kita akan memberikan sebuah parameter berupa kode barang ya. Jadi di sini kita buatkan satu nilai teks dengan namanya adalah kode barang, dan value-nya kita dapat dari inventory kode barang. Seperti ini. Dan di sini kita perlu menambahkan hidden supaya nanti inputan ini tidak ditampilkan di halaman HTML atau di halaman browser kita. Dan yang terakhir kita akan memberikan sebuah button dengan type-nya adalah submit. Dengan nilainya adalah update seperti ini. Oke, sementara seperti ini dulu. Kita akan coba tampilkan di halaman browser kita. Sorry, di sini saya ada yang kurang sepertinya. Di sini kita bisa lihat errornya di baris nomor 56. Nah, di sini kita belum menambahkan titik koma ya, teman-teman. Di increment variabel nomor ini. Oke, kita refresh lagi. Nah, maka hasilnya akan menjadi seperti ini. Nah, di sini kita punya data kosong, kita bisa hapus saja. Kita bisa pergi ke dalam data.txt di sini. Lalu di bagian akhir, nah di sini kita punya bagian yang kosong, kita bisa hapus. Kita save. Kita jalankan lagi. Nah, hasilnya begini. Sehingga di sini kita bisa punya tampilan yang dinamis sesuai dengan data yang kita tuliskan di dalam data.txt. Kita buat tambah baru. Di sini kode barangnya adalah INV0003. Misalnya kita punya buku dengan nilainya adalah 40, stoknya kita tambah. Setelah ditambahkan, kita kembali. Nah, maka buku ini akan langsung bisa ditampilkan di halaman indeks kita. Selanjutnya kita akan membuat fitur update di sini, di mana update ini sudah kita buat formnya, sehingga ketika kita klik update, dia akan mengirimkan parameter kode barang di sini dengan nilainya sesuai dengan kode barang di data tersebut. Namun kita belum memiliki file update.php-nya, sehingga di sini ada pesan error. Oke, kita bisa buatkan langsung di sini. Kita buat file baru dengan nama update.php. Lalu di dalam update.php, mungkin pertama kita akan buatkan dulu kode PHP-nya. Seperti biasa, kita akan mengecek apakah kita punya inputan dengan nama kode barang seperti ini. Kita bisa berikan notasi not di sini. Jadi kalau misalnya kita tidak mendapatkan inputan kode barang, maka dia akan dikembalikan. Kita bisa mengembalikan halamannya dengan cara header di sini. Header ke arah index.php. Jadi kalau misalnya ada yang mengakses halaman update ini tanpa memberikan referensi kode barang, maka dia akan dikembalikan ke halaman index.php. Kita bisa coba ya dengan membuka browser kita.
Di sini kita inventory index.php. Kalau misalnya ada yang mengarahkan ke arah update.php, maka ops di sini tetap bisa masuk. Sepertinya saya perlu menambahkan location di sini. F5. Nah, seperti ini. Jadi kalau misalnya kita mengakses update di sini tanpa memberikan parameter kode barangnya, maka dia akan dikembalikan ke index.php lagi. Kita coba lagi update.php, enter. Nah, dia akan langsung masuk, dikembalikan ke index.php. Namun jika sudah ada parameter kode barangnya, maka di sini kita akan masukkan ke dalam variabel kode barang dengan value-nya, yaitu kita ambil dari get kode barang. Dan di sini mungkin kita bisa buatkan sebuah data yang kita dapat dari JSON decode file get content. Kita buatkan dengan nama existing data saja, data.text. Jadi di sini nanti kita akan memiliki data di dalam database kita sudah masukkan ke dalam existing data. Lalu kita akan mencari data yang diinginkan. Jadi kita di sini akan menggunakan for each, akan melooping sepanjang existing data, dan kita akan masukkan nilainya ke dalam data saja di sini. Lalu sepanjang looping, jika kita menemukan datanya, jadi di sini kita bisa mendeteksinya dengan cara di sini data kode barang itu sama dengan kode barang. Lalu ketika nilai kode barang yang ada saat kita looping ini sama dengan kode barang yang diinginkan, maka di sini kita bisa buat variabel baru dengan nama data barang ya. Itu sama dengan data di sini. Lalu ketika datanya sudah ditemukan, maka kita akan melakukan break. Artinya kita tidak perlu melakukan looping lagi. Sepertinya kita tinggal membuat HTML di sini dengan menuliskan doc. Lalu di bagian body kita akan membuat beberapa inputan. Kita akan menggunakan tabel supaya lebih rapih. Yang isinya yang pertama itu ada kode barang. Di sini ada input dengan type-nya text, dengan namanya adalah kode barang. Di sini required, dan value-nya adalah kita dapatkan dari variabel data barang ya. Data barang dengan namanya kode barang. Kita beri penutup sini terakhir. Lalu di bawahnya kita akan buat baris baru dengan inputannya yaitu adalah nama barang. Kita berikan namanya sesuai, yaitu nama barang di sini dengan value-nya nama barang. Setelah itu ada juga stok. Di sini kita buat saja stok. Di sini juga namanya stok. Di sini kita ganti dengan stok juga. Dan yang terakhir kita akan membuat button input. Button kita berikan type-nya adalah submit. Berikan name-nya adalah update. Mungkin value-nya juga kita berikan update saja. Seperti ini. Oke, buttonnya kita akan tulis dengan update begini. Ini sepertinya tidak perlu. Seperti ini. Kita akan refresh. Coba kita jalankan update-nya. Nah, maka di sini sudah tampil ya teman-teman. Di sini kita punya URL yang sudah disertakan dengan kode barangnya, dan secara otomatis data yang ada di database akan
diisikan ke dalam inputan kita di sini. Hal ini karena kita menuliskan nilai value-nya sesuai dengan data yang kita ambil di dalam existing data di sini. Oke, hanya saja tampilannya mungkin kita bisa tambahkan ya di bagian atasnya. Kita bisa ambil dari sini. Kita masukkan aja ke dalam body. Di sini kita akan kembali dan di sini ada ubah data. Refresh, nah sehingga tampilannya sudah sama dengan yang ada di sini. Lalu kita akan mencoba update. Di sini stoknya 10, kita rubah jadi 5. Nah, button update ini belum dijalankan karena memang kita belum membuatkan form di dalam sini ya, teman-teman. Jadi kita bisa langsung buatkan saja mungkin form di sini. Actionnya kita akan mengirimkan datanya ke halaman ini sendiri. Update.php dengan metodenya yaitu sekarang post. Seperti ini. Lalu di dalam form kita akan masukkan tabelnya yang isinya adalah inputan data. Dan di sini kita akan membuat kode PHP-nya. Jadi mungkin di atas ini kita akan buatkan. Kita buat if isSet jika ada inputan post dengan nama update yang kita dapat dari button di sini. Jika ada inputan post dengan salah satu key-nya adalah update, maka pertama seperti biasa kita melakukan penarikan data yang lama, JSON decode, file get content, data.txt, seperti ini. Lalu selanjutnya kita akan melakukan looping for each existing data as key dan value. Sepertinya tidak masalah, kita buat seperti ini dulu. Lalu di dalam sini kita juga akan melakukan pengecekan jika value saat ini dengan kode barang itu sama dengan yang ada di dalam post, dengan key-nya adalah kode barang, maka kita akan merubah existing data dengan key yang sama, kode barang, dengan data baru. Data barunya adalah pertama kode barang. Di sini kita berikan post kode barang. Lalu di sini ada nama barang. Juga sama, kita ambil dari post. Dan ada stok yang juga kita ambil dari post stok di sini. Oke, sudah selesai. Jadi kode ini pertama kita akan melakukan looping untuk melakukan pencarian data, dan ketika data ditemukan yang parameternya adalah kode barang, jadi ketika data kode barangnya ditemukan, maka data dengan kode barang tersebut akan diubah datanya sesuai dengan inputan yang telah diberikan di post ini. Dan seperti biasa, ketika kita sudah selesai melakukan perubahan data, kita lakukan break untuk menghentikan for each-nya. Dan yang terakhir, kita akan save datanya dengan cara kita JSON encode, yaitu existing data di sini. Kita rubah ke dalam encode dan file put content untuk menimpa data lama dengan data baru. Data.txt dan nilai barunya adalah save data. Setelah selesai mengupdate, mungkin kita akan langsung arahkan saja
ke halaman index. Jadi di sini kita langsung ke index.php dan selesai. Baik, kita akan coba langsung jalankan apakah berhasil. Kita refresh. Di sini kita ganti dengan 5 update. Nah, sudah berhasil ya teman-teman di sini. Hanya saja mungkin kita ada sedikit kesalahan di sini. Datanya tidak berubah di sini. Kita coba lagi ya. Kita update bagian pulpen. Kita ganti 15, update. Ups, di sini belum berubah. Kita lihat lagi apa yang salah di sini. Mungkin kita bisa hapus dulu ya teman-teman datanya. Di sini datanya semua kita hapus. Kita save. Kita refresh halaman indeksnya. Nah, kalau datanya kosong di sini ada pesan error. Jadi mungkin kita bisa perbaiki sedikit supaya tidak muncul pesan error di bagian for each di sini di inventories. Kita bisa melakukan pengecekan jika is null aja. Inventories, maka dia akan memberhentikan program. Kita refresh, nah seperti ini, sehingga tidak muncul pesan error. Jadi kita coba tambah data 0001 dengan nama barangnya adalah pensil, nilainya 15, kita tambah, sudah berhasil. Di sini kita update dengan nilainya yaitu 10, kita update. Nah di sini seharusnya datanya sudah berubah ya teman-teman. Hanya saja di sini mungkin ada kesalahan di bagian update-nya. Ya, di sini ada kesalahan teman-teman ya. Jadi di sini kita tidak mengganti existing data dan kode barang. Kita bisa menggunakan key ya teman-teman. Jadi di sini kita pakai key-nya aja di sini seperti ini. Jadi ketika melakukan looping, dia akan menggunakan key yang saat ini sedang berjalan. Oke, kita refresh. Di sini kita hapus salah satunya dulu supaya tidak terjadi dualisme data. Di sini kita bisa hapus yang ini. Kita save. Kita refresh lagi. Di sini kita update pensil, stoknya adalah 10, kita update. Kita bisa ulang lagi ya teman-teman. Di sini tetap error ya. Kita tambah data baru. Kode barangnya NV001. Nama barangnya adalah pensil, stoknya 15, kita tambah, berhasil, kita update menjadi 10, update. Nah seperti ini ya teman-teman. Jadi sini kita berhasil melakukan update datanya. Ini kita lakukan, kita ganti misalnya, kita ganti dengan pulpen, update. Nah, secara otomatis nanti datanya akan berubah menjadi pulpen seperti itu. Lalu selanjutnya kita akan menambahkan fitur delete di sini. Jadi di sini kita berikan kolom baru dengan menggunakan form juga. Hanya saja nanti di dalam form ini actionnya kita akan langsung arahkan ke index.php dengan metodenya post. Lalu di sini ada inputan berupa teks dengan namanya juga sama. Kita akan menggunakan referensi datanya dengan kode barang dan value-nya adalah echo inventory kode barang di sini, dan kita akan menyembunyikan parameter ini. Lalu kita akan buat button dengan type-nya adalah submit untuk mensubmit nilai yang ada di dalam form ini. Dan kita berikan namanya adalah delete begini. Untuk melakukan delete ini mudah saja. Kita pertama tampilkan dulu ya. Di sini sudah ada tampil. Kita delete. Nah, di sini kan dia sebenarnya sudah mengirimkan data, hanya saja kita belum melakukan aksinya. Jadi kalau misalnya di sini kita tampilkan
Sini ya teman-teman. Kita lakukan pengecekan if is set post dengan namanya adalah delete. Jika ada inputan post dengan salah satu key-nya yaitu delete, maka yang dilakukan kita akan coba print datanya dulu. Di set post seperti ini, kita refresh. Sorry, sini bukan print tapi print R. Refresh. Nah, ini adalah datanya teman-teman. Jadi kita sudah berhasil mengirimkan referensi yang akan di-delete. Namun kita belum melakukan aksinya, kita akan lakukan aksinya di sini. Seperti biasa, kita melakukan pengambilan data dulu. Existing data, JSON decode, file get content, data.txt. Lalu di bawah sini kita akan melakukan looping untuk mencari data dengan inputan kode barangnya, dengan key kode barangnya. Jadi di sini kita akan melakukan looping sepanjang variabel existing data dengan key dan value-nya kita masukkan ke dalam variabel key dan value. Lalu kita lakukan pengecekan jika key-nya dengan nama kode barang, saya salah. Jika value dengan nama kode barang itu sama dengan yang ada di post kode barang yang di sini ya teman-teman. Jadi kita sudah mengirimkan kode barang di sini yaitu NV001. Jika sama dengan nilai value yang sedang kita looping di sini, maka kita akan mendelete data tersebut. Cara mendelete-nya kita bisa menggunakan salah satu fungsi di dalam PHP yaitu array splice seperti ini dengan nilai array-nya yaitu adalah existing data, dan parameternya yang akan kita splice itu kita bisa menggunakan key, dan jumlah data yang akan kita splice atau kita buang adalah satu data. Seperti ini. Seperti biasa, jika kita sudah selesai melakukan tugas delete, maka kita akan break melakukan loopingnya sehingga tidak perlu melakukan looping lagi. Dan yang terakhir adalah kita akan save datanya. Dengan cara save data sama dengan JSON encode dengan nilainya yaitu nilai barunya adalah existing data, dan file put content ke dalam data.txt dan value-nya yaitu save data seperti ini. Baik, kita bisa langsung coba di browser kita. Kita lakukan refresh dulu. Seperti ini, kita tambahkan data baru, misal di sini ada INV0002 dengan nama buku, stoknya adalah 10, kita tambahkan, berhasil, dan yang buku ini akan kita coba delete. Nah, berhasil ya teman-teman. Secara otomatis dia akan melakukan delete dan menghapus data yang kita inginkan. Dan sepertinya sudah semua ya teman-teman, jadi kita sudah menampilkan data inventory kita secara dinamis di halaman index. Lalu kita bisa menambahkan data baru dengan menggunakan inputan form di sini. Kita bisa mengisinya. Berhasil. Lalu kita juga bisa melakukan update. Misal kita update stoknya menjadi 20, update, berhasil. Dan yang terakhir kita bisa melakukan delete. Dimana kalau kita delete, maka data tersebut akan hilang. Baik, cukup sekian aplikasi inventory sederhana yang telah merangkum pengetahuan dasar kita di dalam PHP. Terima kasih
teman-teman semua telah menonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa di seri video selanjutnya. Bye-bye.